Kemudian kita juga berperan aktif dalam pemberian izin dengan berperan aktif bekerja sama dengan Kemendak untuk verifikasi perusahaan-perusahaan baru, dan juga berperan aktif juga dalam penindakan bekerja sama dengan Barreskrim menjadi saksi ahli dari berbagai kasus. Jadi yang kita lakukan itu dari segala lini untuk melakukan pencegahan, dan kita juga melakukan penghimbauan kepada masyarakat yang di lapangan ada ciri-ciri seperti itu segera melaporkan ke emailnya Satgas Waspada Investasi juga, karena setahu saya Satgas Waspada Investasi melakukan meeting setiap hari Selasa dulu dan itu membahas banyak sekali, dan Satgas Waspada Investasi juga aktif mengeluarkan warning ya. Kita lihat berbagai kasus nanti. Nah, kalau kita lihat di data yang ada di kami bahwa investasi ilegal selama 10 tahun terakhir itu merugikan masyarakat sebanyak 92 triliun rupiah. Ini tentu sangat besar sekali jumlahnya, dan ini adalah kerugian-kerugian yang masuk proses hukum. Masih banyak kerugian-kerugian lain yang tidak dilaporkan oleh masyarakat, karena masyarakat kita biasanya kalau masih untung nggak lapor, tapi setelah rugi baru bilang ini pemerintah di mana ini. Nah ini kebiasaan-kebiasaan para korban ini. Jadi mereka pada saat menikmati keuntungan-keuntungan itu diam aja dia, nggak bagi-bagi uangnya. Nah setelah rugi kabur yang punya ini baru teriak-teriak. Ini terjadi. Kalau kita lihat 92 triliun ini, kita tentu mengenal ada kasus Pandawa. Di Pandawa itu di mana kerugiannya itu mencapai 3,8 triliun. Dia itu memberikan bunga 10% per bulan. Itu koperasi. Dari mana mungkin dia bisa memberi bunga 120% per tahun? Dari mana? Dan mungkin dia masuk akal, tapi karena memang pesertanya itu adalah orang-orang yang memang ingin mendapat keuntungan lebih awal, sehingga banyak sekali korbannya. Kita juga lihat CSI di Cirebon, 5% per bulan, dan juga mengenai kegiatan mendulang emas di CSI. Nah, ini juga menjadikan masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil ini. Kita lihat juga Dream for Freedom, money game yang memberikan bunga 1% per hari. Kalau dilihat-lihat sebenarnya money game seperti ini ya harusnya tidak ada peminatnya. Tetapi masyarakat kita itu masih mau mengikuti karena untuk mendapatkan hasil yang sangat tinggi dalam waktu cepat. Kita lihat contohnya kasus-kasus travel umroh juga. Karena apa? Yang terjadi di sini adalah mereka itu memberikan umroh murah. Sehingga biaya umroh itu sebenarnya lebih tinggi dari biaya yang dipungut. Nah, dari mana kelebihannya, defisitnya? Defisitnya ditutup dari peserta yang datang belakangan. Sehingga lama-kelamaan makin menumpuk orang yang tidak bisa berangkat. Kita lihat juga Bang, ya, ada banyak sekali korbannya. Ini kita lihat korban-korban yang ada di Indonesia. Nah, korban-korban ini tidak melulu orang-orang yang tidak mengetahui atau yang tidak berpendidikan. Banyak juga yang berpendidikan jadi korban-korbannya. Ada yang jadi pegawai dan ada juga yang dosen. Nah, jadi ini sangat memprihatinkan kita sebenarnya bahwa bukan tingkat literasinya sebenarnya yang paling membahayai. Kemudian kita juga berperan aktif dalam pemberian izin dengan berperan aktif bekerja sama dengan Kemendak untuk verifikasi perusahaan-perusahaan baru, dan juga berperan aktif juga dalam penindakan bekerja sama dengan Barreskrim menjadi saksi ahli dari berbagai kasus. Jadi yang kita lakukan itu dari segala lini untuk melakukan pencegahan, dan kita juga melakukan penghimbauan kepada masyarakat yang di lapangan ada ciri-ciri seperti itu segera melaporkan ke emailnya Satgas Waspada Investasi juga, karena setahu saya Satgas Waspada Investasi melakukan meeting setiap hari Selasa dulu dan itu membahas banyak sekali, dan Satgas Waspada Investasi juga aktif mengeluarkan warning ya.